Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa, wabil khusus masjid kita Syekh Mursyidin fi hadzal zaman Muhammad Abdul Ghassan Masuk Qaddasallahu sirrah, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Abah, tentunya dengan barokah khotaman, barokah manaqib pada hari ini. Kita doakan sama-sama semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barakahnya sama Allah, sebagai wasilah roh kita ma'rifatullah, sekaligus sebagai wasilah penghantar untuk mempermudah hajat-hajat kita baik dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid, para kiai, para ustadz, para ajengan, para asatidzah dan penggagas manaqib MOS, manaqib online sedunia, di antara ada Syahid, Umi Susi milik kita, Ibu Haja Kartini, Ibu Haja Wahyuni yang di Inggris, dan ikhwan wal akhwat yang sama-sama belajar untuk mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah suci, yaitu amaliyah yang sangat mulia dan agung, yaitu manaqib yang sangat dicintai Guru Mursyid. Tidak mengurangi rasa hormat kami kepada ikhwan Allah semuanya, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya ada umur dan kesempatan, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, di mana kita semuanya telah ditakdirkan Allah dengan wasilah barokah Guru Mursyid, kita telah dimampukan dimasukkan tempat yang sangat suci, yaitu manaqib. Tidak ada ucapan yang paling kita ucapkan kecuali dengan ucapan syukur, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam Allah semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami hormati, tentunya suasananya ini sangat menyenangkan, yaitu antara tawadur dengan tawajuh. Jadi bisa tawajuh sambil tidur. Kenapa? Suasananya hari ini kita memulai puasa Ramadan. Alhamdulillah. Orang yang pada hari ini bisa puasa Ramadan itu bagian orang yang benar-benar mendapatkan karunia rahmat Allah. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa menjalankan puasa Ramadan. Tapi kita sama Abah dididik. Jadilah puasa kita tuh benar-benar puasa, tidak sekedar puasa. Sehingga puasa kita ini Abah kasih alat dulu. Apa alatnya? Yaitu alat takwa dulu, supaya puasa kita ini bersama ketakwaan. Apa alatnya? Yaitu zikir. Guru Mursyid kasih alat. Apa alat pertama? Yaitu faktor iman. Hanya orang yang beriman sajalah yang bisa mengambil proyek Allah
yang namanya puasa Ramadan. Sebagaimana Quran dijelaskan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi abak sebelumnya guru mursyid kasih alat takwa dulu. Takwa yaitu alat iman. Apa? Ditalkinkan, ditancapkan, dihujamkan, ditanamkan kalimat iman. Yaitu kalimat la ilaha illallah. Kapan itu diamalkan? Setiap sholat 5 waktu. Sedikitnya jangan kurang dari 165. Lebih banyak, lebih baik. Jadi Abah kasih alatnya dulu. Karena yang bisa mengambil proyek puasa itu yaitu orang yang punya iman. Dan guru mursyid kita kasih alatnya supaya bisa membeli proyek Allah yaitu puasa. Apa? Yaitu alat iman. Dan kita sudah mendapatkannya. Alhamdulillah. Ikhwan wal akhwat semuanya, ada hadis Rasul yang berbunyi rubba shaimin laisa lahu minal ju'i wal atas. Kata Rasul, banyak orang yang berpuasa Ramadan tapi tidak mendapatkan pahalanya puasa, melainkan cuma sebatas lapar dan dahaga. Kira-kira di sini ada nggak ya yang mau mendapatkan apa yang disampaikan Rasulullah? Banyak, kata Rasul, banyak orang puasa Ramadan tapi dia tidak, ini puasa ini. Jadi orang ini sama Rasul, orang sudah puasa mulai terbit fajar. Katakan kalau terbit fajar itu batasannya azan subuh. Karena di Mekah, di zaman Rasulullah dulu sampai sekarang pun azannya 2. Yaitu azan di jam 3 pagi sama azan subuh. Nah, azan yang jam 3 pagi itu azan qiyamul lail. Maka di situ azan kita boleh sahur. Yang tidak diperkenankan itu azan subuh. Azan subuh kalau masih makan batal. Makanya di Indonesia ini ada khilafiyah. Ada yang pakai kata-kata sahur-sahur, ada yang diawal dengan tanda azan. Tapi azan harus diingat, ada azan bukan azan subuh, ada azan subuh. Yang diperbolehkan azan ini di zaman Rasulullah itu, saya kurang paham apakah itu azannya Bilal atau Ibnu Maktum. Tapi ada yang harus mengatakan, jika ketemu azannya Bilal, berhentilah makan, tapi ketika azannya Ibnu Maktum, atau lupa saya bahasanya ada azannya Ibnu Maktum, ada juga azannya Bilal. Kalau ketemu azannya Bilal makanlah, tapi ketika azannya Ibnu Maktum tahanlah. Artinya azannya Bilal itu sebelum subuh. Kalau azannya Ibnu Maktum subuh, maka yang tidak diperbolehkan makan itu azannya subuh. Jadi kalau ada ikhwan wal akhwat azan subuh masih makan, itu sudah hukumnya batal. Harus diingat, startnya puasa Ramadan itu mulai terbitnya fajar, berarti azan subuh. Itu sudah sudah ada niat puasa Ramadan sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Katakanlah tandanya azan maghrib. Bagi yang terikat nikah, tidak diperkenankan hubungan suami istri di siang hari. Tapi setelah azan maghrib boleh, silakan, itu mau lembur kayak apa, ya nggak masalah. Yang penting di pertengahan antara azan subuh sampai terbenam matahari atau azan maghrib, itu bagian dari puasa Ramadan. Tapi di sini ini sudah niat, kata Rasul, banyak orang puasa Ramadan tapi tidak mendapatkan pahalanya puasa, cuman yang dia dapat cuma lapar dahaga. Kira-kira mau nggak ya kita sudah puasa, sudah menahan lapar, menahan haus, tapi sama Rasul tidak mendapatkan apa-apa, cuma lapar dahaga. Kira-kira mau nggak ya? Bagi orang yang akalnya sehat, tentunya tidak mau. Maka di sini loh pentingnya umat Islam umumnya harus mencari guru.
setidaknya puasanya harus lebih didalamkan lagi. Jangan cuman puasa, niat puasa hanya sebatas menahan lapar dahaga. Kalau cuman puasanya hanya menahan lapar dahaga, kambing kalau diikat dikasih tampar, ikat langsung dikasih dipatokan, tidak kasih makan, tidak dikasih minum juga puasa. Kan sama juga. Tapi dalam konteks ini yang dikatakan puasa Ramadan itu harus ada 3 puasa yang harus kita kerjakan. Pertama, ada yang namanya puasa syariat. Kedua, namanya puasa thariqah. Yang ketiga, puasa hakikoh. Jadi yang dikatakan puasa Ramadan itu ada 3 puasa yang dijadikan satu, namanya Syamur Ramadan. Harus ingat, puasa itu belum tentu siam, tapi kalau siam pasti puasa. Maksudnya, kalau orang niat siam pasti puasa, pasti niat. Menahan lapar, dahaga, macam-macam. Ada niatnya, tapi kalau orang puasa belum tentu siam. Contoh, orang sakit, dia mau mengadakan operasi, sama dokter ditahan, harus puasa dulu. Entah 2 jam, atau 3 jam, atau 4 jam, atau 8 jam. Itu puasa. Jadi kalau puasa belum tentu siang, karena nggak ada niat untuk menahan, ada niatan, cuma menahan tidak boleh makan dan minum, karena ada proses mau ada operasi. Puasa. Makanya seharusnya sepantasnya kalimatnya bukan puasa Ramadan, Syamur Ramadan. Harusnya. Tapi karena sudah hukum umum, yang sudah kalimat sudah umum, orang Jawa taunya itu puasa, bukan siam. Nah ini yang akhirnya kalimat yang salah kaprah sudah dijadikan hukum baku. Jadi terkenal kalimat puasa Ramadan. Apa boleh? Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau bagi orang yang mau ingin lebih idealis, ya boleh Syamur Ramadan. Gitu. Nah, puasa Ramadan yang pertama, puasanya puasa syariat. Puasa syariat itu puasa apa? Puasa syariat itu yaitu puasa hanya sebatas fisik. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jimat yang terikat-ikat di siang hari, di waktu bulan Ramadan. Kapan itu? Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Sampai kapan itu? 1 bulan penuh. Di siang hari tidak boleh 1 bulan. Itu namanya puasa syariat. Ketika ada tanda adzan kumandang takbir 1 Syawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu sudah puasa syariat Ramadan sudah gugur. Besoknya sudah tidak diperbolehkan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan haram. Karena batasnya cuma 1 bulan. Yang kedua, umat Islam sudah menjalankan puasa itu. Jadi ada nilai plusnya juga. Yang kedua harus kita tingkatkan, puasa Ramadan itu harus ada puasa thariqah. Apa puasa thariqah? Puasa thariqah itu terkait dengan karakter, kebiasaan, misalnya tingkah laku. Misalnya, ada satu pertanyaan, ketika di bulan Ramadan, kira-kira orang yang suka riba boleh nggak ya? Rasan-rasan. Misalnya di sini kita menghibai umi susi milik kita. Umi susi milik kita ini sekarang lagi di restoran, lagi makan banyak misalnya, sampai 5-10 porsi misalnya. Itu hibah. Apakah boleh di bulan Ramadan kita menghibah umi susi milik kita? Ya nggak boleh. Oh kalau gitu setelah Ramadan, setelah hari raya, apa boleh kita hibah? Ya juga tidak boleh. Jadi di dalam Ramadan pun tidak boleh rasan-rasan. Di luar Ramadan pun Syawal atau Dzulqa'dah pun tidak boleh rasan-rasan. Sampai kapan? Tidak boleh rasan sampai ajal tiba. Sampai mati kita tidak diperbolehkan rasan-rasan. Atau yang kedua misalnya di dalam bulan Ramadan apa boleh pamer?
memamerkan harta benda, memamerkan kecantikan, memamerkan ketampanan, memamerkan suami, memamerkan istri, memamerkan anak, memamerkan harta, memamerkan macam-macam. Apa boleh di bulan Ramadan? Tidak boleh. Kalau gitu setelah Ramadan, katakan hari raya atau bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, apa boleh kita pamer? Tetap juga tidak boleh. Sampai kapan kita tidak boleh pamer? Sampai mati. Ini puasa torikoh, jadi puasa Ramadan itu pun harus ada puasa torikohnya. Sampai kapan? Jadi puasa ini tidak cuma hanya di dalam Ramadan, setelah Ramadan pun tetap puasa torikoh. Karena di bulan Ramadan termasuk syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Nah, puasa Ramadan harus mencapai 3 puasa, yang tadi puasa syariat, yang kedua puasa torikoh, yang ketiga puasa hakikat. Di mana puasa hakikat? Di puasa hakikat itu kita misalnya kita haus, ada tetesan air saja sedikit masuk ke dalam lidah kita terus kita telan, itu saja sudah batal. Kita misalnya incip, biasanya orang perempuan kalau ini di bulan Ramadan kan mesti masak itu, kadang masak terus kincipi, incip apa masak, bikin menu apa diincipi, itu boleh incip makro, tapi tidak boleh ditelan. Begitu enak ditelan, batal itu puasanya. Tidak diperbolehkan. Jadi incip boleh, tapi makro. Gitu loh. Jadi kalau diincip boleh, terus istilahnya dikeluarkan. Tidak boleh ditelan. Kalau ditelan ya batal. Itu saja batal. Apalagi hati kita, ini yang terkait dengan Allah. Jangan sampai hati kita ini kemasukan selain Allah. Ini, maka Rasul mengatakan banyak orang puasa Ramadan tapi dia cuma mendapatkan lapar dahaga. Kenapa? Karena hatinya kemasukan selain Allah. Ini masalah. Maka banyak orang kalau sudah puasanya cuma hanya lapar dahaga, tahu banyak seperti puasanya ular. Tahu ular? Ular itu kalau ingin menjadi dirinya lebih fresh lagi, lebih punya kekuatan lagi, dia puasa juga ular itu. Kurang lebih sampai ada 2 minggu dia, bagaimana supaya dia itu bisa kuat lagi, panjang umur, dia akan mengelupaskan kulitnya. Supaya kulitnya dengan dagingnya, dirinya itu terlepas, dia puasa. Tapi ingat, ular itu puasa, tapi tidak merubah karakter. Nama pun sama, ular ya ular. Karakternya sama. Ini sama Rasul digambarkan, jangan sampai puasanya cuma lapar dahaga yang dia dapat. Jadi yang biasanya korupsi ya korupsi, yang biasanya bohong-bohong, biasanya riba-riba. Nah inilah kita sama Guru Mursyid diajari. Bagaimana puasa ini benar-benar puasa yang membawa iman, yang punya rasa ketakwaan. Apa? Guru Mursyid sebelum puasa sudah diajari bagaimana kita ini punya iman. Maka Guru Mursyid menalkinkan dzikir jahar kalimatnya la ilaha illallah. Dia amalkan terus supaya apa? Kuat iman. Dengan kekuatan iman, maka orang ini punya rasa iman kepada Allah dan Rasulnya. Dia akan menemukan hadis Rasul yang bunyinya man farihah bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Barang siapa orang itu senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka haramallah, Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Artinya orang yang punya keimanan itu dia akan menerima puasa Ramadan itu dengan lapang dada, senang. Karena apa? Di situ ada momen-momen yang bagus di dalam Ramadan. Keimanan. Orang bisa mengambil puasa itu karena iman. Tanpa iman tidak bisa. Yang kedua, jangan sampai puasa kita itu kemasukan selain Allah. Maka Guru Mursyid memberikan alat supaya hati selalu bersama Allah. Makanya puasa hakikat. Puasa hakikat itu apa? Puasa hakikat hati kita jangan sampai kemasukan selain Allah. Maka Guru Mursyid menanamkan dzikir khafi. Terus dzikir khafi. Ini puasa hakikat. Sampai kapan ini? Jangan sampai kemasukan selain Allah. Sampai ketemu Allah.
Makanya guru mursyid dengan talqin zikir jah dan taufik, maka murid-murid abah, murid-murid ikhwan wal akhwat thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, dia mengantongi apa? Mengantongi dengan alat keimanan. Kalimatnya la ilaha illallah. Itu jika diamalkan beneran, dengan saksama, dengan benar-benar niat untuk menguatkan iman, pasti menghasilkan iman. Kalau sudah menghasilkan iman, akan menghasilkan zauk. Nah, zauk itu apa? Kenikmatan untuk menjalankan ibadah, terutama ibadah puasa. Nah, orang bisa merasa kenikmatnya ibadah puasa ini takwa. Kenapa? Cinta. Maka disitulah orang ini pasti senang. Kalau sudah senang, di dalam Ramadan ada apa? Di situ banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita jalankan. Orang yang biasanya kalau nggak bulan Ramadan lepas jilbab kelihatan botaknya, tapi ketika Ramadan karena setannya dibelenggu, maka dia menutup kepalanya pakai jilbab. Kan lumayan, biasanya kelihatan botaknya karena ditutupi jilbab, ketutupan botaknya. Yang biasa kelihatan ubannya, ketutupan ubannya. Kan berkah itu, berkahnya Ramadan, orang bisa menutupi kekurangannya. Biasanya botak, kelihatan botak, begitu Ramadan ketutup, kelihatan cantiknya. Biasanya ubannya kelihatan putih, memudar. Tapi karena Ramadan tertutup, subhanallah. Tapi setelah itu, nah setelah hari raya karena setannya dikeluarkan lagi, maka keluar lagi ini jilbab dilempar, botak lagi. Nah ini, dan subhanallah kita sama abah dia ajari kita bagaimana orang ini hidup ini penuh kemanfaatan. Maka puasa Ramadan itu sesungguhnya ada puasa yang harus dijalankan. Satu, puasa syariat, menahan lapar dahaga. Kenapa bisa menahan lapar dan dahaga? Tentunya karena faktor keimanan, dan guru mursyid membimbing kita ditancapkan zikir la ilaha untuk menguatkan iman. Yang ketiga, ihsan, yaitu zikir jangan sampai hati kita ini kemasukan selain Allah. Nah, zikir khafi. Dan tentunya kita setelah Ramadan pun bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, macam-macam, kita semua bagian dari Ramadan. Maka kalau orang umum masih ada kalimat bulan suci Ramadan, kalau kita sama guru mursyid semua bulan sudah suci, maka yang ada Ramadan pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai 12 bulan, semua Ramadan. Kenapa Ramadan? Karena di dalam Ramadan itu ada kalimat tidak diperbolehkan pamer. Sampai kapan? Sampai ajal tiba. Berarti kan selamanya harus kita tahan. Maka Ramadan semuanya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukurlah kita sudah ketemu guru mursyid, dan kita punya kewajiban apa? Mengajak, bukan memaksa, mengajak, memahamkan saudara-saudara kita. Kalau ibu bapak kita belum ketemu guru mursyid, ayo kita bawa ke guru mursyid atau wakil talqinnya, teman kita. Kita bisa argumen, dan orang yang punya zikir dan zikirnya ada bimbingan guru mursyid pasti cerdas. Maka kita ini sombong, tapi kita harus bersyukur. Murid abah semua pasti cerdas. Kenapa? Bersama yang maha cerdas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam hatinya ada yang maha cerdas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat buat kami pribadi khususnya, umumnya ikhwan Allah semuanya. Semoga kita termasuk murid abah yang selalu disenangkan, baik lapang maupun sempit, suka maupun duka, selalu senang dan bahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.